guru-guru kula lan jenengan sedherekipun, leluhur jenengan sedherekipun kersanipun kesupen awete hauli tiyang sanes hauli sinten mawon tapi lali ngal-Fatihah tiyang sepuhe awake dhewe. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika Gusti Allah paring pitulungan nurunaken rahmat karunanipun dumateng kula panjenengan sedaya sampun saged makapal wonten ing menika kelurahan majelis kanthi harapan nyukuri utawi haul wontenipun para leluhur wonten ing Kalibuntu mriki. Alhamdulillah rasa syukur ugi kula lan panjenengan dipun paringi sehat walafiat. Jembar ati lan dohiripun sehingga dalu menika diparingi kesaenan sabda mikir ingkang sae. Puji syukur ugi ingkang paling utami hadiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kangge kita sedaya kangge umat nipun beliau tumuripun mangke yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saderengipun nyuwun pangapunten dumateng para sepuh Pak Lurah, Pak Samad, Pak Yahya, Pak Dandim, Sekjen Kapolri, Sekjen Presiden, lan sedherekipun para sepuh mbok pilih samangke kerabat kula, bapak tindak tanduk kula, atur kula, kita boten menawi panggih panjenengan utawi wonten adab-adab kala ingkang boten sae sehingga dadosaken boten tenang kali panjenengan sedaya. Saderengipun kula sampaiaken napa ingkang dados riwayat kalipun tugas diantaranipun melusuri sejarah utawi riwayat tenggene petilasan utawi tenggene makom utawi tenggene situs-situs. Niku kang kaping pertama. Kaping kalihipun nggih menika wonten sisipang siar terkait pentingipun ziarah wonten ing para leluhur, para sepuh kersane kula lan panjenengan niku samangke saged nambah iman lan yakine awake dhewe usul dengan Gusti Allah Ta'ala. Tujuan sanesipun inggih menika nata paring pangertosan dumateng masyarakat terkait ziarah tengene para wali, para sepuh, para aulia terkait kalian hal-hal ingkang perlu diperhatikan sinten mawon nggih terkait dengan wasilah, sebab wonten makom sing saged diwasilahi, wonten makom walaupun kula luhur tapi boten saged diwasilahi. Artinya semua makom atau leluhur tidak semuanya bisa diwasilahi. Oke, kaitan dengan wasilah mungkin mangke Pak Ustaz saged jelasaken. Kaitan dengan sing boten saged diwasilahi niku atosipun hanya sekedar kita mendoakan. Jadi boten saged didadosaken awake dhewe masih wasilah. Wong sedangkan awake dhewe kesusahan kok dijalui wasilah. Dan niki makom sing pundi? So terkadang kita tidak pernah
mau mengetahui hal-hal sing sepadan kados ngerti sementing wah iki ana keramate wasilah, ini ana keramate wasilah. Tidak semuanya makom keramat itu bisa diwasilahi. Karena keramat itu tadi niku nanti niku bisa muncul dari istijraj, maunah atau karomah. Kita harus bisa membedakan antara istijraj, maunah, karomah. Semuanya mempunyai keramat. Bahkan orang biasa sekalipun bisa keluar keramatnya, walaupun itu bukan seorang wali. Nah, ini perlu dijelaskan. Ini penting untuk masyarakat. Kersane bukan asal awet ya. Yang mana pada akhirnya akan kita keluar jalur daripada makna atau tujuan ziarah itu sendiri. Sebab ziarah itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini hanya untuk satu tujuan. No. Tujuan ziarah no. Mendoakan. Tapi saat ini kita ziarah boleh keramat. Berarti sudah keluar jalur, entah itu kiai, entah itu siapa. Karena ini tugas saya tidak peduli dengan cinta mau, karena ini tugas. Saya harus menyampaikan. Ziarah mawon. Satu, ziarah adalah tujuan kita adalah nopo dari akan sunnah. Tapi kalau kita ziarah mencari kerabat, kita sudah keluar daripada jalur sunnah. Kita tujuan ziarah diperkenankan hanya untuk berdoa, mendoakan, bukan mencari kerabat. Nopo meleh, boleh Niki perlu kita jelaskan. Yang kedua, tentang adab-adab dalam ziarah atau adab-adab dalam penanganan atau pengelolaan di dalam makom. Satu di antaranya, wong duduki makom mawon boten entuk. Nggih napa? Pramila nggih. Para yai matur nuwun ngeten duduki makom mawon boten entuk. Nilai dari makom boten entuk. Napa oleh kok jenengan obong-obong nang dhuwur makom luwih entuk boten? Onten boten? Onten. Jadi tidak diperkenankan kita membakar sampah ada di atas tempat makom. Nih, ini penting kalau sampai akan kaitan sejarah nomor loro lah semua. Tapi ini yang paling utama. Di makom loro itu makom bakar sampah yang ini dhuwur makom sakit Pak. Seandainya itu keluarga kita, bapak kita, pripun coba? Temerikon niku wis disiksa nang diurus disiksa. Awak iki dereng ngertos. Alam kubur itu adalah alam miskin. Alam perbatasan antara dunia dan akhirat permasalahan. Seandainya kita tahu keadaan di alam sana, misalnya kita tidak akan pernah masuk di dalam kubur dengan pencerahan atau dengan bersorak-sorak. Kita akan lebih banyak menangis di dalam kubur. Cuman permasalahannya kan awal dia boten ngerti mawon. Karena kok sakit dibayangke mawon lah. Kan keadaan menjadi kubur pripun karena dan itu adalah tempatnya tempatnya arwah. Walaupun setiap roh atau arwah tidak semuanya ada di makom, ada tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya terkait dengan adanya siar terkait dengan adab-adab Pak. Jadi satu niku dewau diantaranya, yang lain dengan adab-adab yang selanjutnya terkait dengan haul. Jadi tugas di antara kita adalah menjelaskan tentang haul. Haul niku kata, tapi sok biasanya orang ngerti sing dihauli sinten. Ngerti jenenge mbah niki, makanya dawuh habah pada saat itu ojo masalahke jeneng. Nak jeneng terserah masyarakat ane jenenge apa. Mbah cempluk mbah bagong terserah niku, tapi yang paling utama telusurono sejarah riwayat niki dawuh abang. Lah setelah niku mangko awakmu kerjasama karo pemerintahan, sebab bakal ono
Sebab bakal ono perubahan-perubahan besar. Nah awakmu melaku diri, mengko ndak awakmu kabotan. Lah, terus awakmu kerjasama karo pemerintahan, saking desa, RT, RW, kelurahan, Pak Camat, Pak Bupati, bahkan saking pihak TNI Polri kudu digandeng. Mengko bakal ono perubahan-perubahan besar. Nah, ternyata dari dawuh Abah niku dewa mengandung banyak makna. Yang pertama adalah penyatuan antara berbagai macam elemen, kersane menyatu, kersane sakit seiring sejalan. Nah, setelah kita telusuri di lapangan ternyata benar banyak sekali perubahan-perubahan yang kita dapatkan. Salah satu contoh perubahan, terus saat kita menemukan penelusuran Islam pertama kali di wilayah Kendal, kita sudah memasuki pada saat itu di Tuban. Dari tim sudah memasuki Tuban, Lasem, untuk mencari serat babat yang berkaitan dengan Islam masuk pertama kali di wilayah Jawa. Jadi kita tidak bisa meninggalkan itu. Ternyata ada serat antara Lasem dan Kendal dan Tuban. Itu menurut riwayat dari sejarah tidak bisa dipisahkan. Dari era pertama kali dari para beliau, para wali, yang terutama dari Al-Maghribi yang pada saat itu datus orang periode pertama. Periode kedua lebih banyak lagi. Sama dengan kita membahas nanti ada terkaitan dengan Sampokong. Sampokong itu ngerti ini satu orang, gimana betul? Orang mungkin Sampokong cengkol bahkan sendiri buatan mungkin. Karena nakodanya sinten juru masaknya sinten kan orang sih. Dan temanku juga ada. Dari Cengho mawon, niku pada datang pertama kali. Niku dengan membawa armada 300 kapal. Dengan jumlah total dari armada anggota awak niku 28.000. Nah, sami ini kita kalau Maghribi yang ada di Jawa turun pertama kali di mana, terus setelah dari turun pertama kali terus ke arah mana, siapa saja itu juga sudah ada. Nah, makanya buatan mah itu kok niku jenenge Mbah Slamet kok terus akhirnya diganti Sayyid Mbah niki kok terus akhirnya jadi Maghribi niku mangke ada cerita riwayat sendiri. Selanjutnya, niki langsung mawon karena waktu. Terkait dengan membahas babat Kalibuntu. Babat Kalibuntu itu sebenarnya panjang sekali ya. Kalau dikupas satu malam tidak akan ada habisnya. Karena niki dari Kalibuntu awal saja nama daripada Kalibuntu itu sudah ada sejak lama sekali. Sebelum adanya kabupaten sudah ada nama Kalibuntu. Dan bahkan nama Kendal sendiri juga sudah ada sebelum adanya kabupaten. Jadi setelah kita telusuri nama Kendal sendiri itu tidak terjadi dikarenakan nama pohon Kendal, betul. Jadi oya-oyaan Sunan Katong kali Pakuwojo terus dilihat ini apa pohon sing growong jenenge pohon Kendal terus sesuk bakal terjadi zaman jenenge desa Kendal boten. Kita mencari referensi daripada peta-peta kuno, Pak. Kendal itu berdiri 1600-an. Itu Kendal. Tapi nama Kendal sendiri sudah ada sebelum era itu. Dan itu diketemukan dalam serat babat Jawa niku masa lampau sejak tertulis temeriku 1200-an itu sudah ada seratnya. Nama Kendal. Nah, beriringan dengan mengke kaitan dengan nama Kalikuto. Nama Kalikuto itu juga nama kota, nama paling lama. Sejak zaman Sailendra itu Kalikuto sudah ada. Nah, beda dengan nama Waleri. Nama Waleri itu sejak zamannya keturunan daripada Syekh Hasan Besari. Itu yang mendirikan kota Waleri. Nama Waleri diambil dari nama beliau dari Syekh Waleri namanya. Makamnya ada di
Jadi silsilah sambung sanad mangke sampai tekan tengene Pramogan. Nggih, putrane tengene Mbah Wangsa Wijaya. Dan kita nanti dari situ kita buktikan lagi dengan serat-serat yang ada di keraton. Jadi mohon maaf, penelusuran kita tidak hanya sekedar kita dengan melihat daripada pandangan batiniah, bukan. Kita tidak memandang dari batiniah. Pandangan batiniah itu bersama ya ruang. Pandangan batiniah itu tidak bisa melihat dari wujud. Jadi sekedar kalau sampai pandangan batiniah itu hanya reka-reka, mereka-reka, seolah-olah. Gini coba jenengan pandang batin, meneng, merem, terus jenengan memandang batin kan seolah-olah. Gini betul. Ini pandangan batinnya apa yang mata ini? Seolah-olah. Dalam dunia tasawuf kita tidak memandang menggunakan pandangan batinnya, tapi yang kita pergunakan adalah cahaya mata. Cahaya mata itu beda dengan mata. Kalau mata kita hanya menembus niki. Le mineral. Dia apa? Le mineral. Tapi jenengan tidak bisa melihat yang ada di belakangnya. Nah, untuk melihat yang ada di belakang ini dengan menggunakan apa? Cahaya mata. Nur. Kalau kita memandang dengan cahaya batin, mata batin, niscaya yang timbul adalah halusinasi, khayalan, Pak. Makanya ono jenengan ketemu bahan niki endi? Lah piye bentuke? Koyok ngene. Lah koyok, Pak. Kata-kata koyok niku sama. Padahal kita ketemu jelas. Harus jelas koyok ngeten iki. Itu baru. Dan kita baru mengerjakan. Itu pun kita masih menyelidiki lagi kebenaran yang kita ketemu. Sebab ketemu wali kalian. Ketemu wali itu sulitnya kawan, Pak. Sulitnya bukan main. Kita harus banyak sekali membedakan wali asli apa wali beneran. Salah satu contoh, kita sering banyak tertipu. Ketemu dia makom tegene si Asunan A. Suatu ketika jenengan kepepet butuh. Nah, yo seni kok awak menangke ngopo ketok kok susah. Ngene wae. Wes tak wene amalan ben supaya awakmu sukses. Amalan nopo, Mbah? Mbah Sunan iki wali. Setiap dino awakmu aja gendet maca Quran ya. Nggih, Mbah. Dan aja putus salat 5 waktu. Nggih, Mbah. Wah, kita ketemu wali. Menurut awal ini niku saya yang buatan. Saya. Untuk saya melanggar syariat, buatan nonton, Pak. Tapi niku apakah benar itu wali? Belum tentu. Kalau tak anget, Pak. Wong sing kan jero kubur niku dhewe pun ngerti keadaan alam kubur napa dereng? Sampun nggih? Sampun. Salah satu di antaranya adalah kehidupan dunia ini akan melelehkan. Dan kehidupan dunia ini adalah menghancurkan dan tidak ada gunanya di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, saat awal dia menjalankan rutinitas maca Quran dan benar terus sholat 5 waktu, pada akhirnya terus sukses tenang. Bersukses awal dia lali orang maca Quran. Bayangkan pikiran kita nopo. Wah, aku rak maca Quran iki model ini sehingga aku rak sukses di mudun, aku kudu maca Quran lah. Kan ngoten sih? Kita sudah tertipu, Pak. Mentah-mentah kali iblis. Maca Qur'ane awake hanya karena kesuksesan, surate awake hanya karena kesuksesan, bukan karena lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala, kita sukses tentang boten niku urusane Gusti. Gene wae. Napa mulai kok makom ning keramat awake dikai akeh ngarepot meneh. Niku jelas iblis. Pun, lo ngomong, karena ini benar. Nah onten tiang, sing temen iku termangkong, kok dikatakan niku kok beda. Nyale tak keris, iki iblis. Boten nonton, Pak. Wong mati ora nggo keris kok. Mati nggo keris kok boten. Boten, Pak. Nyotake ilmu, boten, Pak. Boten nonton.
Kita tidak butuh. Oh, sok semakin wali kok menjurumuske manusia menjurumuske umat yang teman-teman. Ini perlu dipahami dan ini harus disampaikan ke masyarakat. Sinten mawon. Selanjutnya terkait karena tim penelusuran kita dengan metode-metode ilmiah juga. Artinya dengan metode ilmiah, dengan adanya niku dewa, saya tidak harus langsung mempercayai. Betul. Saya harus kupas, saya harus cari dari Al-Qur'annya maupun hadis. Ada enggak yang menyimpang? Kalau menyimpang berarti iblis. Walaupun itu wanginya orang kapuran, wambune walaupun sing ditemoni nganggo surga, tidak serta merta. Terus bar niku napa sing sampai ke saya? Kita cari dalam Qur'annya, menyimpang atau tidak? Kita cari dari ilmu tasawufnya, Pak. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui kita. Seorang wali itu tingkat makomnya sudah levelnya tinggi, Pak. Tidak bisa ditembus hanya dengan satu indera keenam, bukan satu. Itu harus mencapai level indera itu ke 7-8. Itu baru memasuki ruang alam kubur. Assalamualaikum. Jadi kok onten masuk ke alam kubur kok terus aku ketemu, bahwa tidak ketemu temundi. Sebab seseorang wali atau seorang bukan wali lah. Jadi panji orang jihad, ahli Al-Quran, ahli sholawat, itu tempat di sana beda-beda. Ruhnya itu ditempatkan dalam beda-beda. Gini betul. Ruhnya Nabi terpundi, kan betul. Ruhnya wali terpundi, ruhnya orang jihad terpundi, orang yang berbakti pada orang tua terpundi. Beda-beda. Sing temeriku adalah orang-orang sing selalu disiksa, Pak. Malahan jadi juru kubur itu yang ada di situ adalah orang-orang yang selalu disiksa. Makanya ada istilah siksa di atas siksa. Di antaranya nih kita tahu juru kubur disiksa, tandure bisa diobong, obong-obongan apa deh bang? Bakar. Ini gila bang besar. Oke. Selanjutnya. Dari penelusuran ini kita menelusuri dari jejak beliau, terus akhirnya dari beliau menyampaikan segala sesuatu. Satu hal lagi, kita tidak mudah percaya. Kita cari buktinya. Pertanyaan pertama, Mbah, misalnya kita komunikasi, bukan kita yang bertanya, karena kita punya sistem. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya guru. Saya tidak punya ilmu, tapi yang punya ilmu adalah Gusti Allah yang memberikan segala sesuatu. Atas itu guru saya. Yaitu apa lucu. Nah, begitu kita komunikasi, beliau akan menjelaskan. Pertanyaan kita bukan hanya sekedar nama, boten. Misalnya, temeriki Mbah Menjangan nih, Mbah Menjangan itu sosok seorang kiai. Nak momang niku ngerti kiai mesti duwe murid, gini betul. Mesti dia murid, kiai masuk ada murid. Dan mesti duwe pondok. Dan mesti duwe guru. Pertanyaannya, Mbah, lha jenengan pondoke pundi? Muridé sinten, gurune jenengan sinten, sing diajarke napa? Mazhab jenengan nopo? Mazhab kertas ini mazhab ya? Mazhab Imam As-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Sebab saat saya bertanya terkait kalian cengho, itu beliau menjelaskan mazhab yang dipakai beliau adalah Hanafiyah. Dan sini baru kita ketahui bahwasanya mazhab Hanafiyah yang masuk di Indonesia pertama kali lewat cengho. Dan Imam As-Syafi'i siapa? Nah, katanya. Jadi kita ketahui. Jadi kita mengupas amalan beliau itu apa. Bukan hanya sekedar ramalnya karomahnya. Coba sekarang
yang kita dengar di masyarakat, yang paling sering Mbah A niku keramatnya luar biasa sekali, bahkan motor mabur di bonagono ambiar gini bener. Wah, sapa sing nang kono njaluk tombo, mboten niku Pak yang diharapkan. Dawe khotbah pada saat itu isinya Quran lho. Itu isinya Quran. Yang kita sampaikan bukan beliaunya, bukan keramatnya, tapi amalan-amalan beliau, ya, sehingga bisa diwariskan dengan anak putu, ya, karena sakit nuladani, ya, sehingga beliau itu dimuliakan karena Gusti Allah. Itu yang pertama. Perjuangan beliau untuk bangsa dan negara itu disampaikan ke masyarakat. Adab-adab beliau terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, itu bagaimana? Itu beliau nanti akan menceritakan. Jadi buatan kayak ikres lah, buatan kayak jimat apa namanya akik buatan. Dari situ beliau akan menjelaskan. Kita akan bertanya istrinya beliau siapa, anaknya beliau siapa, terus beliau meninggal dalam keadaan bagaimana, tahun berapa, bulan apa, hari apa, pagi atau sore. Maksudnya, ini selanjutnya, ini kalau langsung mawon. Nah, saja ini panjang sekali. Ini kalau sampai terkait dengan adanya Mbah Pangeran Menjangan mawon. Jadi untuk Den Bagus Menot nanti lain waktu, karena ini juga napa niku sebenarnya juga kata yang kalau sampaikan terkait Mbah. Awal saya ceritakan terkait dengan Raden Aminoto, ya. Karena ini ada kaitannya nanti dengan Mbah Menjangan ini dewau. Raden Aminoto itu yang disebut dengan namanya Den Bagus Menot, ya. Raden Aminoto itu dewau kesampaikan adalah putra dari Mbah Wongso Wijoyo. Mbah Wongso Wijoyo itu sinten? Mbah Wongso Wijoyo itu adalah